Tetap sehat, semangat, sukacita. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga yang bertema sukacita. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita kita tidak lagi tergantung kepada perasaan atau kondisi di sekitar kita, tetapi seharusnya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021. Untuk di SCM Kota Surabaya, ibadah akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Sedangkan untuk di SCM Malang, ibadah akan diadakan di NICC pukul 5 sore. Kedua ibadah ini secara bersama-sama dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Diaspora Sejahtera dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite, pastikan kita semua mendaftarkan diri dan memperhatikan kuota yang masih tersedia. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar, pastikan Anda hadir dalam ibadah dengan mematuhi semua protokol kesehatan, termasuk sudah mendapatkan vaksin minimal 1 kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi di handphone Bapak Ibu Saudara. Bagi yang mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center di nomor yang ada di bawah ini. Mengucap syukur pula untuk gerakan peduli kasih yang dilakukan dalam rangka menyambut Natal tahun ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu yang terlibat menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Berterima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah berjerih lelah melayani Tuhan sehingga event ini dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, hari ini ada 11 jiwa yang telah menyerahkan diri untuk menerima baptisan selam. Mereka sudah melakukan swab antigen. Kami mengucapkan selamat menjadi warga kerajaan Allah. Mari bersama-sama bertumbuh dan melayani di ladang Tuhan. Jangan sampai ketinggalan pendaftaran baptisan Raya Natal 25 Desember 2021, terakhir hari ini. Berdoa untuk Diaspora Generation Surabaya yang akan mengadakan ibadah Natal di hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud lantai 1 Surabaya dengan dress code merah atau hijau. Sore harinya di SCM Kids Surabaya juga akan mengadakan ibadah Natal anak melalui Zoom pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meeting ID 87002869471, passcode DSCM SBY. Jangan lupa memakai atribut Natal. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Peduli Semeru, peduli kita, peduli kasih. Sabtu lalu 4 Desember 2021, Gunung Semeru Kabupaten Lumajang mengeluarkan erupsi berupa awan panas dan lahar yang mengakibatkan korban jiwa dan ribuan orang mengungsi serta rusaknya berbagai fasilitas umum.
DSCM Peduli mengajak semua jemaat untuk membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang terdampak bencana Semeru. Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan bantuan terbaik melalui sekretariat gereja. Semua bantuan Bapak Ibu Saudara akan dicatat dan akan disalurkan melalui Bamak Surabaya dan BMGK Kota Malang. Donasi dapat dikirimkan melalui rekening BCA 36899100000 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Jangan lupa sertakan pesan Peduli Semeru atau Warga Semeru. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita siapkan hati memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tidak ada mata yang memandang kepada yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang lain kami nantikan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri untuk kita segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Namun sebelumnya saya juga menyapa bagi Bapak Ibu beribadah melalui online, baik melalui YouTube channel Sejahtera maupun juga melalui radio streaming Sejahtera FM. Salam sehat, semangat dan sukacita. Mari sebelum kita menaikkan doa kami, bila kita mau bersama-sama untuk memperkatakan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 25. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau pagi ini Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kekuatan-Mu. Karena itulah kerinduan hati kami ya Bapa. Tubuh kami rindu kepada Tuhan. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibir kami memegahkan Engkau Tuhan. Demikianlah kami uji Engkau seumur hidup kami. Dan tangan kami naikkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, terima kasih. Walaupun sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kami. Untuk kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Ini semua anugerah yang Tuhan berikan atas kami. Biar kami melakukan dengan kesungguhan hati kami. Dan karena keputusan hati kami, sungguh-sungguh kami mau datang kepada Tuhan, terus mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa Putra Kudus hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Pekan yang kedua di bulan yang terakhir di tahun ini, Desember. Bulan Desember, bulannya pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita, Yesus namanya. Haleluya, bersama katakan. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari lebih semangat lagi, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan.
pengharapan kita satu-satunya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Sekali lagi dengan imanmu katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya di dalam namanya, di dalam kuasa-Nya, pengharapan yang pasti sudah tersedia untuk kita semua. Haleluya. Katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bersama yuk katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, ini kami, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku kami dapat menjalani hari-hari ini Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh sambil bangkit berdiri sekali lagi bersama katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sejenak kita naikkan syukur buat penyertaannya sepanjang minggu ini, pemeliharaannya sempurna atas keluarga kita. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur hari ini Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabasya, Karabasya, Nanananabasya. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku, haleluya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dalam satu hati kami perhadapkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena hari-hari ini sungguh hanya Engkau Tuhan, kekayaan kami, kekuatan kami, bahkan kebanggaan kami. Dalam situasi yang sulit hari-hari ini, sesungguhnya Engkau sedang mengajar kepada kami bahwa apapun yang kami jalani, apapun yang selama ini kami banggakan dalam kehidupan kami, sesungguhnya hanyalah Engkau Tuhan yang mampu memberikan kami jaminan perlindungan yang sempurna atas kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Berikan kami hati yang peka Tuhan, untuk bisa melihat apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki melalui situasi kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Bahkan khususnya di Indonesia Tuhan, yang bukan saja pandemi yang harus kami hadapi, namun bencana alam yang luar biasa di berbagai tempat sedang terjadi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Apa yang harus kami perbuat
menghadapi situasi zaman hari-hari ini. Agar supaya hidup kami semakin tertib, bijaksana Tuhan dalam menjalani kehidupan. Terutama melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mohon berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Bahkan berkat-Mu juga bagi anggota keluarga kami. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkemurahan melimpahkan atas kami penghiburan, kekuatan, bahkan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari masing-masing berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, shalom semua saudaraku, kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, sekalipun kondisi saya masih belum pulih betul, tapi kerinduan hati ini untuk tetap melayani itu jauh lebih besar daripada kondisi kesehatan yang sedang saya alami. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh karena ibadah pada hari-hari ini ke depan itu akan menjadi satu kebutuhan dan bahkan akan menjadi satu kebutuhan yang mahal. Karena sudah dinubuatkan akhir zaman. Pada sisi yang lain akhir zaman ditandai dengan masalah kesukaran yang terus meningkat. Namun pada sisi yang lain dalam sisi ibadah, Amos 8 ayat 11 memberikan catatan bahwa di akhir zaman itu aku akan mendatangkan kelaparan, bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal firman Tuhan. Pada sisi yang pertama ada kesukaran. Ternyata pada sisi yang lain mendengar firman itu menjadi satu perjuangan. Menjadi barang yang mewah yang kita butuhkan. Karena manusia akan disadarkan melalui kesulitan, melalui kesukaran adalah kebutuhan akan Tuhan. Saudaraku, ini yang harus kita mengerti hari-hari ini. Saya secara pribadi, kalau boleh saya ceritakan tentang kesehatan saya, itu mulai datangnya masalah atas kesehatan saya, itu persis menjelang datangnya pandemi. Sampai dengan hari ini, sepertinya tidak ada satu kebutuhan lain bagi saya, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Monggo yang setuju, beri tepuk tangan. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini bagi saudara. Ibadah, coba dalam situasi ini dibatasi. Hanya kalau tidak salah 100 atau 120. Padahal ini fasilitas bisa sampai 400 atau 500. Dibatasi. Dalam sisi-sisi yang lain juga dipersempit, dipersingkat, dipangkas, dikurangi. Jadi kita harus peka, menangkap, mengerti. Kalau saja biasanya durasi ibadah 2 jam, sekarang hanya diizinkan 60 menit. Terakhir saya mendapat informasi dari Bagas Pangpol, tambah 15 menit, menjadi 75 menit. Coba bayangkan. Untuk kita bisa berleha-leha menikmati hadirat Tuhan dibatasi. Artinya saudaraku, kalau saja 5 menit kita lakukan sebagai sesuatu yang sia-sia, bagaimana pengertian kita? Apalagi bukan hanya 5 menit. Bisa-bisa 1 jam yang hanya diberikan ini, kemudian kita tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh. Aduh, eman banget saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini lebih dulu yang harus saya sampaikan pada saudara, supaya kita lebih mengamati ya,
Di hati kita ini responnya bagaimana mengenai situasi yang ada. Memiliki kepekaan tidak? Semeru erupsi. Memiliki kepekaan tidak? Untuk bisa sering membantu seorang akan yang lain. Tadi sudah diumumkan. Dan untuk Surabaya, rencananya untuk gereja-gereja yang kanan itu sudah saya satukan ke Bamak. Gereja Betel Indonesia saya dorong juga untuk mengumpulkan dana. Pertama dikumpulkan di kantor BPD. Akhirnya saya akan satukan kepada Bamak. Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Surabaya. Ini perlu. Jadi situasi kondisi ini sebenarnya sedang mengasah hati kita. Menjadi peka tidak, menjadi mengerti tidak. Sebab saya mau katakan, apa yang terjadi di kehidupan jasmani lahiriah, sebenarnya itulah yang Tuhan kehendaki di alam roh. Kalaupun saya balik, apa yang terjadi di dalam kehidupan jasmani lahiriah, sebenarnya itu terlebih dahulu sudah terjadi di alam roh. Maka kalau saudara punya hubungan yang indah dengan Tuhan, saya percaya goncangan macam apapun tidak akan menyurutkan langkah saudara. Saudara akan tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap beribadah, apapun yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang lain yang aku butuhkan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya akan berbagi tentang pentingnya sebagaimana kita menghadapi pandemi. Semua orang kaya, orang miskin, siapa yang terpelajar tidak butuh imunitas tubuh. Yang biasanya tidak begitu perhatian tentang kesehatan, sekarang menjadi perhatian. Yang tidak begitu perhatian soal apa yang dimakan, bagaimana gizinya. Hari-hari ini menjadi pinter soal makanan. Menjadi pinter soal gizi. Makanan lalu dilihat lagi, diperhitungkan lagi mengandung vitamin apa ini, bagaimana gizi dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Kita butuh imunitas rohani. Kalau sudah nyata saudara dan saya sekarang harus disadarkan memang banyak sekali, puji Tuhan, Indonesia termasuk negara yang berhasil dalam vaksinasi. Karena persentase yang dicapai pertama oleh Indonesia, untuk yang vaksin pertama sudah mencapai 87%. Sementara vaksin kedua sudah mencapai hampir 60%. Indonesia hebat, Indonesia sadar akan pentingnya kesehatan. Sekarang saya melihat di televisi, banyak orang sedang ngantre untuk vaksin. Karena apa? Ternyata ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Sepeda. Baru ngantri, sadar butuh vaksin. Tapi sayangnya datang mau vaksin karena sepeda. Ya. Tapi itulah upaya pemerintah untuk bisa mencapai herd community. Ya. Luar biasa. Kesungguhan. Maka imunitas rohani dibutuhkan. Perhatikan di depan. Saya sudah persiapkan untuk memudahkan saya menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, imunitas rohani sangat dibutuhkan hari-hari ini. Karena itu juga akan menentukan kedewasaan rohani kita untuk bisa mampu menghadapi tantangan zaman. Ya, saudara kasih. Jadi saudara tidak akan lagi menjadi bingung. Sebagaimana saudaraku sekarang menghadapi pandemi. Asal saudara memenuhi 5M, ya apalagi ditambah lindungi peduli, HP saudara sudah vaksin 2 kali, sudah bisa pergi kemana-mana. Baik penerbangan, mau perjalanan darat, mau ke mall, kemana-mana. Karena apa? Ada imunitas tubuh. Terlebih imunitas rohani, hari-hari ini sangat dibutuhkan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kondisi akhir zaman itu saudaraku, kondisinya adalah jelas dunia tidak menuju kepada kebaikan, tapi menuju kepada kehancuran. Goncangan, perubahan-perubahan radikal sedang terjadi.
di seluruh aspek kehidupan. Bukan saja climate change, tapi semuanya sedang berubah, digoncangkan luar biasa. Maka saudaraku, pengenalan akan Tuhan inilah yang akan menjadi andalan kita. Kalau sungguh-sungguh saudara kenal Tuhan, memastikan saudara tinggal dalam Dia dan Dia di dalam saudara, mau goncangan seperti apapun, ya firman Tuhan menyatakan, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu. Ya, dan kehidupan yang berjaga-jaga ini yang dituntut, kehidupan yang berjaga-jaga, kehidupan yang waspada. Makan sekarang tidak sembarangan, ya mungkin sudah senang biasa datang ke situ, tapi karena wah sudah banyak sekali orangnya di restoran itu atau rumah makan itu, saudara undur, cari yang lain. Waspodo, ngati-hati. Ini yang dibutuhkan, ya menanggapi kondisi akhir zaman. Karena saudaraku, saya bayangkan, saya berdoa, diam-diam berdoa sekalipun tidak banyak orang atau saya sendiri. Jangan Tuhan, jangan kau izinkan Rusia menyerang Ukraina. Kalau sampai itu terjadi, perang dunia akan terjadi. Karena Amerika sudah ancang-ancang. Amerika sudah mengirimkan pesawat, kapal selamnya, kapal induknya ke Baltik. Bisa bayangkan hancurnya seperti apa dunia ini. Ya karena yang namanya peralatan perang sekarang itu sangat canggih. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya kita redamlah yang namanya Rusia ini. Apapun lah masalahnya. Jangan sampai terjadi serangan ya terhadap Ukraina. Ya di Ukraina ini kekristenan sedang maju pesat di Ukraina. Ini salah satu informasi. Ya kita patut berdoa untuk damai sejahtera bagi dunia. Katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, maka perlengkapan rohani dibutuhkan, imunitas rohani dibutuhkan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Yang penting sekarang ini apa sih? Kekayaan, kepandaian, kepakaran, keahlian, kemampuan. Diingatkan akhirnya, ya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berbanggalah, jangan lagi bangga kekayaan, bangga kepakaran, bangga harta kekayaan, prestasi, reputasi, ya supremasi sebelumnya boleh. Tapi sekarang ternyata yang penting yang diandalkan, yang patut kita andalkan hanyalah Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Perhatikan sekarang yang namanya nilai moralitas, moralitas turun drastis. Beberapa hari lalu, seorang guru yang mencabuli 15 anak. Anak didiknya sendiri. Bukan saja di pendidikan umum, tapi pendidikan agama. Terjadi 12, bahkan diantaranya anak-anak itu ya dari 12 yang dicabuli, 8 hamil. Umurnya sudah, bahkan ada beberapa yang sudah melahirkan. Umurnya masih antara 8 sampai 13 tahun. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Waspada, hati-hati. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan.
Kenapa? Ini masanya peperangan rohani. Ini waktunya peperangan yang harus kita hadapi, yaitu peperangan rohani. Jangan hanya saudara menempatkan keinginan-keinginan, cita-cita ada di depanmu dan kau kejar habis-habis itu. Firman Tuhan mengingatkan, ini masa perang rohani. Saudaraku, yang kita lawan adalah tipu daya iblis. Ya, tipu daya iblis yang kita lawan. Ya, karena apa? Saya perhatikan ayat yang di Korintus ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah siapa? Kuasa siapa? Si jahat. Mau kaya seperti apa, mau pintar seperti apa, mau pandai seperti apa, saudara. Ingat, saudara ini berada dalam kungkungan kuasa iblis. Tidak peduli orang pintar sekarang itu tidak tahu kebenaran. Tidak tahu kalau hal itu salah. Tidak sadar, karena apa? Ditipu sama iblis. Peperangan rohani adalah peperangan iman. Saudara kekasih Tuhan, menguji betul siapa kita, siapa lawan kita. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup merobohkan apa? Meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Kalau nggak sadar, kalau kita nggak mempersiapkan diri, apalagi nggak sadar siapa kita nggak sadar siapa citra diri kita, siapa identitas kita akan jadi korban. Ya, kita akan diperdaya oleh iblis. Kita akan ditipu. Bagaimana saudaraku? Saudara sering mendengar yang namanya contoh ini. Penipuan-penipuan investasi bodong. Itu jumlahnya bukan cuma miliar. Ada yang sudah mencapai triliun. Dan sudah banyak diumumkan di media, sudah disidangkan, sudah ada yang dipenjara. Begitu. Masih ada lagi korban baru. Tipu daya, keserakahan, ingin cepat kaya. Itu salah satu contoh tipu daya iblis. Penggandaan uang, itu salah satu contoh tipu daya iblis. Ingin cepat kaya. Baca itu di HP, waduh luar biasa tawarannya. Saya sering kali baca, ini apa ya? Nggak kenal tapi saya bahasanya santun sekali. Nasabah kami hari ini telah menang sekian. Mari bergabung dengan kami. Ya, penghasilannya sehari, bukan bulan, sehari. Dinyatakan sekian puluh juta sehari. Kalau ada roh atau ada keinginan, ingin cepat kaya, atau pikirannya terus ke bawah, ingin soal kekayaan terus, kita adalah sasaran empuk dari iblis. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kita memang masih hidup di dunia, kita ini warga kerajaan surga, tapi masih hidup di dunia. Sehingga kita harus sadar bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Selanjutnya mata kita selalu harus memandang kepada Dia. Terus berseru kepada Dia. Jangan lepaskan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Tapi peperangan rohani yang kita hadapi tidak pakai senjata duniawi. Karena aku punya relasi, karena aku punya kenalan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Peperangan rohani yang kita hadapi karena lawan kita adalah iblis luar biasa.
Alkitab sudah memberikan catatan di akhir zaman yang namanya iblis itu akan dilepaskan. Lebih ganas untuk menipu daya manusia. Saya ingin coba untuk kita waspada. Ada beberapa yang saya angkat ini hanya bagian, ini hanya kelompok besarnya. Dalam bentuk apa tipu daya iblis? Pertama tipu daya itu sendiri. Tipu muslihat iblis, tipu daya. Seperti Hawa, ya, kebenaran dibalik. Lalu, melihat buah itu enak dipandang, menarik hati. Oh iya benar juga. Ya sudah seret. Kelicikan iblis. Licik. Ya, kita seringkali tidak sadar oleh tipu daya karena harta, karena jabatan, karena rayuan. Berangkat dari keinginan yang tersimpan. Loh iki kok ono nang ngarep. Tolah-toleh gak ono wong. Ya toh. Lupa kalau ada mata yang memandang dari surga. Ya. Katanya kucing disediani dendeng. Ya, kapan mana? Tipu daya, kelicikan luar biasa. Intimidasi. Saya beberapa saat dalam perjalanan soal pemulihan kesehatan selalu terima intimidasi. Apalagi kalau saya sudah mau khotbah. Terus iblis itu ngomong, nggak bisa, kamu besok nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit. Tapi ketika diterobos, ya sudah, roboh. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita sadari, intimidasi. Kamu tidak bisa, kamu tidak berkelas, kamu tidak mampu. Ada. Ya. Kekhawatiran apalagi. Ini hari-hari ini luar biasa. Ya. Saya katakan pada saudara, kalau saudara rajin datang ibadah, saudara menutup kekhawatiran itu datang kepada saudara. Berikan tepuk tangan. Tadi pagi saya tuliskan itu sebagai renungan kata hati. Ya, kalau saudara datang beribadah, saudara sedang menutup celah kekhawatiran tertolak. Demikian juga belenggu dosa. Oh, enggak apa-apa tuh dosa kecil, enggak apa-apa toh, enggak apa-apa, enggak ada pengaruh toh. Enggak ada pengaruh. Saya pernah ada jemaat ya, mengatakan, kenapa saya peringatkan, bolak-balik saya peringatkan. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak. Saya merasa kamu sungguh-sungguh belum bertobat. Belum ngakui dosa. Bapak lihat Pak, saya ini rajin, enggak pernah tidak datang. Doa pagi datang. Ibadah enggak cuma sekali. Di Malang itu 6 kali ibadahnya, saudara. Tapi saya tetap katakan, enggak. Bukan kata saya, roh Tuhan memberitahu kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu. Pak, yang saya lakukan kemarin itu soal kecil Pak. Dan orangnya sudah oke kok. Bisa jadi Tuhan itu mengetahui bahwa kamu ada bagian-bagian yang belum diakui. Minggu lalu ketika saya di Malang, saya diberitahu Pak, masuk di YouTube ya. YouTube apa Yunah. Ya, ada gambar dia dalam persidangan, tapi tidak di Jawa. Tapi ada di luar pulau. Belenggu dosa. Saudaraku. Ya, dan ini belenggu dosa yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa adalah biasanya soal dosa lawan jenis. Saya tidak ada apa-apa kok. Tidak ada masalah buktinya, tidak apa-apa. Tuhan yang tidak menghukum saya itu baik-baik. Ya berkat untuk saya juga tetap datang. Ya kita ya punya kewajiban untuk mendoakan terus. Ya jangan sampai dia dihukum Tuhan. Tuhan, saya pernah tuliskan juga. Kesabaran Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Dibiarkan.
sepertinya salah tapi tidak dihukum. Itu kalau sudah orang menyadari, tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Itu saudara sedang dibelenggu oleh dosa. Merasa tidak masalah. Ya. Dan kemudian juga adalah penyesatan, ujungnya yang paling parah ini penyesatan. Kenapa? Penyesatan hari-hari ini saudaraku lebih parah dibanding zaman Yesus. Kenapa? Penyesatan hari ini dia bisa mengatakan saya utusan Yesus. Dia sudah sampaikan kebenaran itu dalam nama Yesus. Pelaku penyesatan akhir zaman itu tetap memakai nama Yesus. Bagaimana saudara bisa memilah? Bagaimana saudara bisa akan membedakan itu? Ini dari Tuhan atau tidak? Dia pakai nama Yesus. Dari buahnya lah saudara akan dapat melihat siapa dia yang sebenarnya. Berikan. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, kemenangan yang sesungguhnya itu sudah Tuhan sediakan sebelum saudara lahir. Sebelum saudara dan saya saudara bertobat, kemenangan yang sesungguhnya sudah Tuhan nyatakan. Melalui kematian Yesus tergantung di atas kayu salib, dikuburkan dari bangkit dari antara orang mati. Itulah kemenangan bagi umat manusia, kemenangan bagi orang percaya. Sudah diberikan. Pertanyaannya sekarang, kenapa sekarang? Iblis bisanya cuma tipu daya. Kalau saudara sadar tentang kemenangan yang sesungguhnya sudah disediakan Tuhan, maka saya ingin melekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Serukan nama Tuhan. Engkau pasti menang. Berikan tepuk tangan. Karena kematian Yesus Kristus adalah kemenangan yang sejati. Semua senjata iblis telah dilucuti. Kemampuan iblis hanya tipu daya. Maka itu senantiasa ingatlah darah Yesus. Ingatlah kematian Yesus bagi saudara. Itu kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Kasih yang dinyatakan bukan perkataan, bukan perbuatan, bukan kekayaan dilimpahkan pada saudara. Karena saudara merasa diberkati, Tuhan mengasihi aku. Belum. Orang yang tidak percaya Yesus juga banyak yang diberkati. Tapi yang keempat yang dilakukan, pengorbanan hidupnya. Dia mengasihi saudara tidak dengan perkataan I love you. Nah, dengan perbuatan tidak. Dengan kekayaannya diberikan pada saudara. Bukan itu. Tapi tubuh dan darahnya. Nyawanya yang diberikan pada saudara. Kalau kita sampai tidak dekat kepada dia, tidak berseru kepada dia, sungguh-sungguh kita sedang dibutakan oleh ilah zaman. Maka saya mengatakan, ibadahlah dengan serius. Kalau seandainya ke depan umpamanya nih, jumlah ini dikurangi cuma separuhnya lagi. Waktunya juga dikurangi. Ada satu perusahaan yang dalam situasi seperti ini dikurangi. Saya tidak boleh hadir. Itu pun harus Zoom. Zoom-nya pun bukan diizinkan 1 jam. Cuma diizinkan cuma 25 menit. Semuanya serba dikurangi. Tapi saya ingatkan, tidak peduli. 25 menit pun tak lakonani. Karena saya percaya saya diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik buat setiap saudara. Untuk menyadarkan, untuk kita terus melangkah. Meraih kemenangan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi saya ingatkan, jangan sampai saudara dalam 1 bulan, jangan sampai saudara tidak mengikuti perjamuan kudus. Kalau ada berhalangan, telepon kantor, minta layanan personal. Hargailah kematian Yesus
Caranya bagaimana? Kerinduan saudara itulah tandanya. Datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Menghargai penumpahan darahnya. Yang setuju berkata amin. Dan bangga kepada Tuhan dengan berikan tepuk tangan. Maka saudaraku, yang penting sekarang miliki. Tapi juga jangan miliki. Podo mbek orang pakai sepeda motor, helmnya digawa, dicantolno, berangkat, gak dipakai. Ada yang dipakai, yang seringkali diketawakan oleh orang-orang bule. Di Indonesia ini banyak yang lucu katanya. Naik sepeda motor, goncengan 3-4. Pakai helm. Bapaknya tok pakai helm, istri anak-anaknya enggak pakai. Ada yang pakai helm, tapi enggak dikancing. Saya ingin ingatkan ini contoh-contoh yang sering kita lihat. Miliki perlengkapan senjata rohanimu dan kenakan itu. Artinya di rumah, dimanapun saudara ada, saudara tetap mengenakan senjata perlengkapan rohani. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Apa yang disebut dengan perlengkapan senjata rohani? Ayat berikutnya dari Efesus pasal 6. Jadi berdirilah tegap. 1. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Perhatikan ayat ini. Miliki dan kenakan perlengkapannya. Setiap saat. Di rumah, di jalan, di kantor, di mana saja saudara ada. Seperti seorang prajurit yang siap berperang. Topi baja, ransel, popol rem, sepatu, semua komplit, senjata dibawa. Komplit. Karena siap perang. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku. Dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Maka perhatikan sekarang, saya ringkas 7 perlengkapan rohani. 1, hadapi persoalanmu. Jangan lari dari persoalan. Sebagaimana perintah Allah kepada Yosafat, hadapi musuhmu. Kamu diam saja, aku yang menggantikan kamu berperang. Hadapi, jangan lari. Oh sudah jelas buat salah. Kredit enggak bayar. Didatangi debt collector, delik. Delik di kamar mandi. Ya, kesuwen di kamar mandi, semaput. Karena enggak tahu kalau delik di kamar mandi, ya terus tidur ya di situ. Hadapi saja. Bagaimana Tuhan akan beri kepada saudara kemenangan? Bagaimana tangan Tuhan dinyatakan kalau saudara sudah lari? Tidak berani menghadapi. Hadapi. Apapun masalah. Apalagi kalau saudara jelas tidak salah, hadapi. Sebab yang salah saja di hadapan Tuhan, melakukan pelanggaran kalau saudara berani menghadapi, itu artinya saudara bertanggung jawab. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang bertanggung jawab. Tuhan pasti dengan menyatakan belas kasihannya, dia akan turun tangan untuk memberi saudara perlindungan, pertolongan. Haleluya. Kedua, hadapi dengan kebenaran dan keadilan. Jangan membenarkan diri. Jangan cari keuntungan dari masalah yang sedang kau hadapi.
Sudah jelas saudara yang punya utang kok. Kalau bisa malah ada pihak yang datang, malah saudara pihak lain yang datang, malah mau kompromi. Ya sudah, nanti saya selesaikan. Tapi nanti tolong ya, yang ini begini, diatur begini. Jadi saya masih dapat. Aduh, sudah jelas. Masih bohong lagi. Bapak pembohong itu siapa? Iblis. Itu celah. Hadapi dengan kebenaran, hadapi dengan keadilan, dan tidak memihak. Tidak mencari keuntungan pribadi. Itu dua, perlengkapan kedua. Ketiga, jadilah saksi dan alatnya. Beritakan Injil. Jangan diam. Pemberitaan Injil itu bukan tugas pendeta. Tugas semua saudara. Saya diperintahkan Tuhan tahun 2000 sekian, 2005. Beritakan Injil. Pertama saudaraku, saya disuruh nulis di koran. Saya tulis. Tiap hari sampai hari ini. 2 tahun kemudian Tuhan perintahkan. Ambil jamnya RRI. Saya beli 2 jam ke RRI. 2 tahun. Terus saya isi firman Tuhan. Ya, jadi RRI Pro 3 Malang. Terus saya isi. Padahal tugasnya banyak. Setelah itu Tuhan, sebelum 2 tahun itu berakhir, kamu saya perintahkan untuk bikin sendiri radio. Akhirnya berdiri Sejahtera FM. Itu dimaksud untuk memberitakan Injil. Siapapun boleh terlibat di situ. Berita Injil itu bukan berarti saudara khotbah. Hidup dalam kebenaran, bersaksi tentang kebenaran. Perilaku hidupmu sedang memberitakan terang. Sedang memberitakan Injil damai sejahtera. Mari beri tangan, tepuk tangan. Haleluya. Jadi ini lakukan, saudara. Senjata yang ketiga, lakukan. Menjadi saksi. Ya. Ada keberhasilan bisnis, ada keberhasilan sekolah. Bukan aku yang hebat, itu Tuhan Yesus. Yang keempat, saudaraku, lakukan semuanya oleh karena iman. Jangan melakukan sesuatu apapun tanpa iman hari-hari ini. Dasarkan semuanya, jadikan alasan semuanya, itu hanya karena Tuhan. Lebih tepatnya saudaraku untuk melengkapi pemahaman yang utuh. Supaya melakukan segala sesuatu oleh karena iman. Katakan, sebab segala sesuatu datang dari Dia. Oleh Dia. Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Boleh sorak-sorai lagi bagi Tuhan. Ya, itu ayatnya di Roma 11 ayat 36. Yang kelima, saudaraku, pakailah perlindungan diri. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kepakaranmu, kehebatanmu, relasimu. Lindungi dirimu hanya oleh karena firman. Firman, bukan yang lain. Terus baca firman. Perkatakan firman. Renungkan dan beritakan itu. Kalau bergerak sesuai firman enggak? Mau lakukan sesuatu sesuai firman enggak? Kalau sesuai, jalan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, tetap menaruh permohonan dan berjaga-jaga dalam roh. Terus berdoa. Enaknya umat perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, saudaraku, doanya mesti datang ke gereja. Pasang sajadah. Lebih lengkap lagi seperti Daniel menghadap ke Yerusalem. Kurang derajatnya bisa-bisa tidak didengar sama Tuhan. Jadi kayak kersnya podot, persis nih. Nah, itu. Perjanjian baru tidak perlu. Perjanjian lama ada jamnya. Ada harinya, ada jamnya, ada syarat.
Kalau saudara bukan imam, tidak boleh masuk ke tempat kudus. Saudara bukan imam besar, tidak boleh masuk ke ruangan maha kudus. Tapi sekarang di perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 9, saudara sudah pakai identitas baru. Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara ada, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Yang percaya, berikan tepuk tangan. Ibarat saudara telah mendahului memiliki HP. Sambil makan bisa, sambil driving bisa, sambil tiduran bisa. Sambil apa-apa di dalam kamar mandi ya bisa. Ya. Apa-apa Pak Sudi? Saudara yang tahu ngapain? Bisa loh. Telepon. Loh gitu loh, kok enggak sadar. Kalau Tuhan itu bisa dihubungi anytime. Setiap saat. Bisa dihubungi. Berdoa terus. Bahkan lebih baik enaknya lagi perjanjian baru apa? Sebagaimana yang saya jalani, saya satu saat berdoa akal budi. Tapi kalau saya bekerja, saya driving, saya ngapain, saya lagi apa, ini tidak mandek. Bahasa roh terus. Tidak perlu bunyi. Kalau bunyi itu hanya ingin melihat, hanya menyaksikan pada orang lain. Rohani. Nang pasar bahasa roh. Hanya kepingin, wah, hampir bayemi. Tunggu bayemi kok. Ya, terus bisa. Saya tidak pernah berhenti. Mau tidur bahasa roh. Berjaga-jaga. Dan yang terakhir apa? Jadikan dirimu pendoa syafaat buat orang lain. Jadikan dirimu menjadi pendoa syafaat buat hamba-hamba Tuhan. Pemberita-pemberita kabar baik. Supaya mereka punya keberanian memberitakan sebagaimana seharusnya memberitakan. Yang setuju tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. 7 perlengkapan rohani membuat saudara memiliki imunitas rohani. Amin. Baru saudara itu kalau sudah punya ini, Tuhan, Engkau mengetahui aku butuh rumah Tuhan. Aku baru saja membangun rumah tangga. Sementara istri sedang hamil tua Tuhan. Tuhan tolong. Aku percaya Engkau lebih dulu mengetahui kerinduan hatiku. Nah, artinya itu dinyatakan setelah pakai perlengkapan rohani. Dahulukan ini dulu. Yang setuju dengan firman Tuhan, bukan dengan Pak Sudi, tapi yang setuju dengan firman Tuhan berkata amin. Dan berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Imunitas rohani akan mampu saudara berdaya tahan. Goncangan kayak apapun, tipu daya kayak apapun, tidak akan mempan. Tidak akan mudah saudara terseret. Saudara dijadikan menjadi orang yang tetap sehat, semangat, dan sukacita untuk siap menghadapi tantangan. Boleh tepuk tangan lagi. Dan tetap membuat saudara bertumbuh, berbuah, dan tetap menjadi berkat. Semua berkata amin. Haleluya, haleluya. Mari, musik naik. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas umat-Mu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Begitu dahsyat buat kami, mengajar kami untuk melakukan sesuatu yang ajaib di hadapan-Mu. Buka mata kami Tuhan, untuk melihat karya-karya-Mu yang ajaib. Buka mata kami Tuhan, untuk melihat kesaksian-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Siapapun kami yang saat ini Tuhan, ada di tempat ini dan mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Buka rahasia-Mu Tuhan. Buka rahasia surgawi Tuhan. Untuk kami terima
dan untuk menyaksikan kebesaran-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan apa yang Kau mau. Karena kasih-Mu sudah Kau nyatakan, pemeliharaan-Mu sudah Kau nyatakan Tuhan, atas gereja-Mu, atas bangsa kami. Kau nyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan, Kau nyatakan pemeliharaan-Mu. Yesus, Engkau Allah kami Tuhan, Engkau Allah kami. Saat ini kami bawa bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang telah menjaga bangsa kami. Engkau yang telah membawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati pimpinan kami. Nyata karya-Mu Tuhan. Kau jawab setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Indonesia semakin maju Tuhan. Indonesia semakin makmur Bapa. Kami percaya. Berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kau telah berkarya di Indonesia. Kau telah berkarya di dunia. Kau menguasainya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sudi Dharma. Yang telah Kau percayakan untuk menggembalakan kami. Tuhan, saat ini kami tidak tahu apa yang ada. Tapi Engkau lah yang tahu. Kau yang memelihara Pak Sudi Tuhan dalam segala perkara. Tuhan, apapun, berapapun, siapapun yang dibutuhkan oleh Pak Sudi, Kau sanggup memberikannya Tuhan. Juga Pak Angga Tuhan, curahkan roh hikmat atas hidupnya. Buka surgawi Tuhan, buka pikiran-Mu Tuhan, curahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Curahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu, atas umat-Mu dimanapun mereka ada. Karena kami percaya Tuhan, Kau punya kuasa yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban
tersedia bagiku selamanya Kau. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari sejenak dalam saat teduh nyatakan rasa syukur saudara kepada Tuhan. Kebaikan-kebaikannya, rancangannya, kuasanya, kasih setianya yang tidak pernah tertunda atau terhambat, terhalang oleh apapun juga. Bahkan kalaupun saudara kedapatan tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih. Kiranya saat ini Tuhan, kami terima kuasa dari surga mulia. Meneguhkan kami, memberi kami kemampuan untuk terus berjalan Tuhan. Bahkan Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang lemah, dikuatkan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, jamah. Sebab kuasa-Mu kuasa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk Pak Danu, hamba-Mu Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Demikian juga Ibu Christine Kusuma Tuhan, jamah, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus juga ibu dari Ibu Katarina Tuhan, di Salatiga Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjangkaunya. Engkau sanggup menjamah dan kembali pemulihan, sembuh dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan dalam firman-Mu. Dalam Yeremia 17 ayat 14 berkata Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkau Tuhan kepujianku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah menerima pujian, penyembahan, bahkan hatimu yang telah diisi kembali berjananya dengan firman Allah. Milikilah dan kenakanlah senantiasa perlengkapan senjata rohani. Milikilah imunitas rohani dalam setiap kehidupan. Dan saat ini bukalah kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus yang tidak berbatas. Kekuatan kuasanya yang akan menyertai dalam persekutuan saudara bersama Roh Kudus. Menyertainya sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.